Apa cirinya orang kena guna-guna? Karena orang kena guna-guna beda dengan dasar bandot. Pertama, 1 lawan 1. Pak, kemarin sama tetangga, setelah itu sama sekretaris, setelah itu sama pembantu. Ini kena guna-guna apa Pak? Itu bandot. Karena orang kena guna-guna itu 1 lawan 1. Jelas? Karena suatu kali ada seorang pengusaha, istrinya ngomong sama saya, Pak Daud, tolong tumpang tangan suami saya. Ini kena guna-guna. Kemarin sama sekretaris, sekarang sama pembantu. Saya itu tetangga. Sekarang sama teman saya Pak Daud. Teman gereja lagi, gitu lah. Tolong dicekkan, ini kena guna-guna bukan? Saya lihat, ini bukan guna-guna, bandot. Kalau bandot perlu doa sendiri. Nah, yang pertama, orang kena guna-guna itu adalah 1 lawan 1. Jelas? Jelas? Yang kedua, waktu malam Jumat atau malam tertentu ada bau wangi menyengat. Itu biasanya daun pandan atau kembang kantil atau melati. Itu di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Dan itu baunya wanginya gini, breng, lewat. Pak, kalau wanginya menetap, itu minyak wangi. Kasusnya beda lagi. Nah, jadi waktu malam tertentu, tengah malam, dan seorang anak kadang peka. Karena apa, Dara? Karena ada hubungan batin yang diputus. Makanya orang yang terkena guna-guna, itu keluarganya, itu selalu bermimpi aneh-aneh, Dara. Karena itu tanda firasat, namanya ikatan batinnya diputus, ada akibat di situ, saudara. Yang kedua, bau apa, Dara? Wangi. Yang ketiga, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot, lupa istri, ingat anak. Atau lupa anak, ingat orang tua. Tapi kalau kena guna-guna, dia tidak ingat. Yang keempat, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu kayak tidak tahan. Inginnya keluar terus. Nah, dan yang kelima, tidak suka dandan. Karena apa? Kekuatan gaib mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi apa, Saudara? Mempengaruhi apa? Jiwanya. Sehingga dia tidak bisa ngurusi badannya sendiri. Kalau bandot lain, mau ke suatu tempat dia gini dulu. Nah, kalau kena guna-guna, dia tidak ngurusi dirinya. Karena kekuatan roh itu menancap di jiwanya. Jelas, Saudara? Menancap di mana, Saudara? Jiwanya. Sampai dia itu lupa semuanya. Yang kelima, Saudara. Nah, dan pada waktu di rumah, mondar-mandir sekitar pintu. Mondar-mandir sekitar apa, Saudara? Mondar-mandir sekitar apa, Saudara? Sekitar pintu. Nah, kenapa? Karena mantra itu pada waktu dikirim, itu akan transit dulu ada di pintu utama. Jadi ingat, mantra setan pun ada tempat parkir. Itu tepatnya jam 6 sore. Dan pada waktu tengah malam, jam 12 malam, baru mantra masuk ke jiwa. Jelas, Saudara? Mantra masuk mana? Ke jiwa. Nah, lupa istri, lupa anak, tidak betah di rumah. Dan yang keenam, yaitu pada waktu tidur, tengah malam, itu akan ada perang batin. Karena hati nurani tidak mencintai. Tapi kekuatan roh mengikat untuk menguasai alam bawah sadar. Sehingga kalau tidur gini nih. Kenapa gini gerak-gerak gini? Karena hati nurani tidak mencintai.
tapi kekuatan roh mencengkeram. Jelas saudara? Kekuatan roh saudara mencengkeram. Dan ingat, keluarga pasti akan banyak mimpi-mimpi aneh. Biasanya mimpi ada ular. Nah, ular itu apa? Lambang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setannya. Jelas? Jelas? Sering mimpi apa saudara? Ular atau penampakan roh perempuan.